Halo sahabat mata, kita sedang menunggu sambungan dengan Dokter Maula siang hari ini. Oke, oke. Halo Dokter Maula. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya dok ya. Ya, ya, Bang. Enggak. Oh, sebelumnya suara saya jelas dok di sana. Jelas, jelas. Suara saya jelas. Bagus dok, siap. Oke. Oke ya dok ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat mata, jumpa kembali di Bincang Mata, membuka jendela dunia dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dikutip dari pusdatin.kemkes.go.id, sebanyak 2,78% gangguan penglihatan di dunia disebabkan oleh glaukoma. Dalam kasus kebutaan, glaukoma menjadi penyebab kedua terbesar setelah katarak di dunia. Glaukoma pada umumnya tidak memiliki gejala yang jelas. Jika tidak segera ditangani, glaukoma akan menyebabkan penurunan penglihatan yang irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula, yang dapat menuju ke kebutaan. Mengenai hal tersebut dan bagaimana glaukoma dapat menjadi pencuri penglihatan, telah hadir narasumber dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung, Dokter Mata Subspesialis Glaukoma, Dokter Maula Rifada, Spesialis Mata Konsultan. Halo Dokter Maula, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Agus. Kabar baik, Kang Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dok. Sedang sibuk apa dok saat ini dok? Sibuk biasa aja di sini, di rumah sakit. Salah satunya menyiapkan untuk berbuka nanti ya dok ya. Oh, iya, iya, nanti habis dari sini. Baik, terkait tema kita pada hari ini nih dok. Seperti apa sih dok gangguan penglihatan glaukoma itu? Gambarannya seperti apa dok? Ya, Silakan dok. jadi kalau penderita glaukoma itu yang terdampaknya adalah lapang pandang. Jadi lapang pandang itu kita kan punya dua mata nih. Kalau kita lihat ke depan, kita tahu nih di atas ada langit-langit, di pinggir ada dinding, ada pintu, ada lantai. Artinya lapang pandang kita luas seharusnya. Nah, pada penderita-penderita glaukoma yang terdampaknya itu adalah lapang pandang. Lapang pandangnya biasanya mulai mengecil dari bagian paling luar dulu. Jadi paling luar hilang perlahan-lahan. Kalau tidak tertangani, dia akan terus makin menyempit, sampai kalau di tahap lanjut itu lapang pandangnya hanya seperti mengintip dari lubang kunci. Jadi kecil sekali gitu, kayak intip dari lubang kunci gitu. Hanya sebesar itu. Dan kalau tidak tertangani, berujung ya dia akhirnya menutup semua dan berujung ke kebutaan. Waduh, ternyata lama-lama mengerikan sekali ya dok ya akibat dari glaukoma itu. Nah ini bagaimana sih dok glaukoma itu bisa mencuri penglihatan kita itu? Nah, jadi glaukoma itu kan suatu penyakit yang merusak saraf mata pusat ya, lapisan saraf mata pusat terjadi penipisan yang dampaknya tadi penyempitan lapang pandang. Nah, pada umumnya glaukoma yang terjadi itu asimptomatik, artinya tidak ada tanda-tanda di tahap awal biasanya. Jadi pasiennya tidak mengeluh sakit, tidak ada mata merah, tidak ada nyeri, tapi kejadiannya itu sebetulnya udah pelan-pelan udah terjadi tuh. Jadi faktor risiko utamanya adalah peningkatan tekanan bola mata. Tekanan bola mata kita tinggi pelan-pelan, makin tinggi, tidak terasa, merusak saraf mata pelan-pelan, lapang pandangnya tadinya kalau dihilangnya yang paling luar saja, yang bagian pinggir, mungkin belum terasa, tetapi kalau sudah nanti makin ke tengah, makin sempit, nah itu baru penderita merasa, makanya disebutnya pencuri penglihatan. Jadi pada tahap awal tidak terasa, tetapi begitu nanti penglihatannya sempit, baru penderitanya sadar bahwa loh kok lapang pandang saya nggak enak, saya kalau jalan suka nabrak, suka tersandung, begitu. Jadi ini seperti pencuri penglihatan, gitu. Kalau tadi dokter sampaikan ada tekanan bola mata yang makin tinggi ya dok. Nah kalau saya sendiri misalnya atau kita semua bisa merasakan nggak sih dok bahwa tekanan bola mata kita kok kayak makin seperti apa sih dok yang dimaksud dengan tekanan bola mata makin tinggi itu? Apakah bisa tanpa alat bantu pemeriksaan tekanan bola mata kita bisa mendeteksi hal tersebut? Ya, jadi bola mata kita kan bulat ya, seperti bola, harus ada tekanannya.
Nah, yang mengatur tekanan di dalam bola mata itu adalah air yang mengisi ruangan di bagian depan bola mata. Jadi si air itu diproduksi tetapi ada saluran keluarnya. Jadi regulasinya harusnya baik dan tekanannya terjaga antara 10 sampai 20 mm air raksa. Nah, pada orang-orang glaukoma ini ada dua tipe sebetulnya. Ada tipe yang tadi asimptomatik. Jadi artinya karena kenaikannya perlahan-lahan itu tidak berdampak sama pasiennya. Jadi pasiennya tidak merasa sakit, matanya tidak merah, tidak ada nyeri kepala, begitu. Karena naiknya perlahan-lahan, jadi si mata sudah beradaptasi dengan tekanan bola mata yang tinggi begitu. Nah, tetapi ada tipe yang kedua, itu serangan akut. Jadi dari tekanan normal, tiba-tiba tekanannya tinggi sekali. Tinggi sekali itu biasanya di atas 30 atau di atas 40. Jadi bisa 40, 50, bahkan 60. Lalu kalau tekanan bola mata naik secara tiba-tiba, itu tanda dan gejalanya sangat jelas. Jadi biasanya pasiennya mendadak buram, nyeri hebat di daerah mata, bahkan sampai nyeri kepala, mual, dan muntah. Kemudian matanya sangat merah, pandangannya menjadi sangat kabur. Nah, biasanya kalau glaukoma yang tipe serangan akut ini, biasanya pasien sih pasti langsung mencari pertolongan begitu karena sangat kesakitan. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk yang tipe kronis, kalau naiknya perlahan-lahan, kadang-kadang pasien tidak merasa. Tetapi kalau tekanan bola matanya memang tinggi, tiba-tiba tinggi, itu ada rasa pegal atau nyeri. Tapi kalau melonjak sangat tinggi, yaitu tadi sangat hebat sakitnya, bahkan sampai sakit kepala, mual, dan muntah. Jadi amannya sebetulnya terutama untuk yang tiba-tiba yang tidak terasa gejalanya sebaiknya diperiksakan kita matanya secara berkala ya dok ya, karena kan itu tidak terasa ya. Ya betul. Nah ini dok, kalau yang memiliki resiko terkena glaukoma itu siapa saja sih dok? Atau umur berapa? Kriterianya seperti apa dok? Jadi glaukoma sebetulnya bisa terjadi pada semua usia, tetapi paling banyak itu di atas usia 40 tahun dan usia makin meningkat itu resikonya lebih tinggi gitu. Jadi 40, 50, 60, di atas 60 itu lebih tinggi dibanding di atas 40, tapi harus hati-hati mulai usia 40 tahun ke atas. Kemudian tadi kan kalau faktor risiko utamanya sih tekanan bola mata yang tinggi ya, kemudian usia, kemudian ini faktor di glaukoma, riwayat glaukoma di keluarga maksudnya. Jadi kalau keluarga ada yang sudah didiagnosa glaukoma, iya betul. Jadi kalau orang tuanya ada yang didiagnosa glaukoma, yang satu darah ya, jadi anaknya itu punya faktor risiko, belum tentu terkena, tetapi bisa tapi punya faktor risiko. Jadi tetap itu sebaiknya kalau yang memang ada seperti itu diperiksakan rutin tidak ada keluhan. Kemudian ras juga itu menjadi faktor risiko. Glaukoma yang tadi yang asimptomatik atau yang tanpa gejala itu glaukoma tipe yang sudut terbuka. Jadi dia menaiknya perlahan-lahan. Itu banyaknya di ras Afrika dan Eropa, Afrika Amerika dan Eropa. Tapi kalau kita di Asia itu banyaknya yang sudut tertutup. Itu yang tadi kadang-kadang bisa tiba-tiba tinggi, atau kalau sudut tertutup itu kadang bisa, kalau yang tahap-tahap awal tuh kadang pegel aja, terus atau kalau lagi tekanannya tinggi tuh kadang suka melihat itu loh kayak pelangi di sekitar lampu, itu kita sebutnya halo. Nah itu juga harus hati-hati begitu. Terus minus tinggi, penderita dengan minus tinggi di atas minus berapa 6, biasanya dok? Ya, di atas 6. Itu juga harus hati-hati, dan atau plus tinggi, plusnya bukan plus yang untuk baca deket ya, tapi plus yang untuk lihat jauh. Itu juga mempunyai faktor resiko untuk glaukoma. Dan punya penyakit sistemik lainnya ya, seperti diabetes atau hipertensi atau migrain, itu juga bisa. Wah, banyak faktor sekali ya dok yang mempengaruhi penyakit glaukoma ini ya. Baik, izin ya dok, sambil kita diskusi, bila ada yang bertanya kita langsung respon ya dok ya. Ini ada yang nanya nih dok, dari akun Halwa Meka ini. Assalamualaikum Dr. Maula, apakah tekanan bola mata bisa tinggi lagi kalau sudah pasang implan atau selang? Silakan dok. Nah iya, jadi salah satu cara menangani tekanan bola mata tinggi sebetulnya dari pertama kita bisa dengan obat-obatan dulu. Kemudian setelah obat-obatan kita bisa coba laser.
Kemudian ada tindakan operasi. Nah, tindakan operasi ini ada dua macam. Ada yang konvensional, artinya kita buat saluran, bikin jendela kecil ya di lapisan mata kita. Atau kita perlu alat tambahan seperti selang yang tadi ditanyakan. Nah, selang atau implan itu kita masukkan dengan tujuan membypass si air yang di dalam bola mata supaya tekanannya lebih turun. Tetapi memang implan itu juga dalam perjalanannya bisa tekanannya kembali naik. Atau memang pada tahap awal memang ada fase hipertensi dulu. Jadi tekanannya naik, tetapi mungkin setelah 3-6 bulan dia mulai turun dan mulai stabil. Tetapi ada juga yang memang setelah 6 bulan dia kemudian atau setelah beberapa tahun dia kembali naik lagi, itu juga bisa. Jadi tetap harus kontrol rutin ya dok ya? Iya, betul. Baik. Pernah ada kejadian nggak sih dok, anak-anak gitu datang ke poliglukoma gitu, atau ada faktor risiko nggak sih anak-anak untuk mendapat gejala-gejala glukoma ini dok? Ya, jadi glaukoma itu kan bisa semua umur sebetulnya. Jadi dari bayi baru lahir pun itu bisa terkena glaukoma, tapi angkanya jauh lebih kecil dibanding dengan yang dewasa. Jadi hati-hati kalau ketemu bayi baru lahir kemudian matanya itu belok ya, apa sih yang hitamnya tuh lebar banget gitu, atau Kelihatan ya dok ya? yang Kelihatan kan kalau orang belok tuh, belok apa sih bahasa Sundana, belok ya, bahasa Indonesianya apa? Indonesia juga belok dok. Oh, belok ya. Jadi kalau belok kan lucu, nah tapi ini terlalu gitu. Jadi si yang bagian yang bagian putih matanya tuh hampir nggak kelihatan gitu. Saking lebarnya yang bagian hitam matanya. Nah itu juga itu harus dua-duanya hati-hati. atau satu biasanya dok? Bisa satu, bisa dua-duanya. Oke. Atau si yang bagian hitam matanya jadi keruh, jadi kayak berwarna putih gitu. Itu juga harus cepat diperiksakan. Karena dari bayi baru lahir pun bisa terkena glaukoma. Kemudian pada perjalanannya usia 1 tahun, terus usia anak-anak, usia dewasa muda, itu juga bisa terkena glaukoma walaupun angkanya memang jauh lebih kecil dibanding glaukoma yang tadi ya di atas 40 tahun. Baik dok. Ini ada pertanyaan dari sahabat mata Ame, waduh biasanya gimana? Ame gitu ya mungkin. Di sini adalah pertanyaannya. Apakah glaukoma bisa disembuhkan, dok? Nah, ini mungkin harapan dari semua yang mengalami glaukoma, dok. Ya. Silakan, dok. Artinya gini, sampai saat ini saraf mata yang sudah rusak memang belum bisa dikembalikan lagi menjadi baik. Jadi penelitian-penelitian masih sangat banyak berkembang nih, bagaimana si saraf mata ini bisa kita pertahankan atau kita kembalikan menjadi baik. Tetapi sampai saat ini belum ada yang bisa mengembalikan yang sudah rusak menjadi baik. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita coba perlambat progresivitasnya atau perjalanan penyakitnya, kita perlambat itu dengan cara mengontrol tekanan bola mata. Jadi kalau defek atau lapang pandang yang sudah terdampak atau penipisan saraf mata yang sudah terjadi, yang sudah mengakibatkan defek lapang pandang atau lapang pandangnya sudah mulai ada penyempitan, itu nggak bisa balik lagi. Tetapi kita bisa mempertahankan yang ada saat kita temukan. Jadi makanya kenapa glaukoma itu penting untuk deteksi dini, karena semakin cepat ditemukan, yang bisa kita pertahankan itu jauh lebih banyak dibanding kalau kita ketemu sudah di tahap lanjut begitu. Nah itu sahabat mata, jadi sebetulnya deteksi dini atau pemeriksaan secara berkala itu penting, karena kita tidak tahu hal-hal apa saja sih khususnya pada mata kita yang sedang terjadi, apakah glaukoma, apakah penyakit lainnya. Bukannya mengharapkan, tapi kita lebih baik mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi pada diri kita. Nah ini dok, kalau jenis glaukoma itu apa saja sih dok? Nah tadi bisa dibagi-bagi berdasarkan tadi ya usia. Kalau dari bayi baru lahir kita sebutnya glaukoma kongenital, di 3 tahun pertama, 1 tahun sampai 3 tahun pertama glaukoma infantil, kemudian glaukoma developmental, di bawah usia 40 tahun itu juvenile, artinya pada orang muda, atau yang di atas 40 tahun itu kita bisa bagi lagi menjadi tergantung strukturnya. Tadi sudutnya terbuka atau tertutup, jadi glaukoma sudut terbuka atau sudut tertutup, dan glaukomanya primer atau sekunder. Jadi glaukoma juga ada 2 macam nih. Kalau glaukoma primer, artinya pasien tersebut tidak ada penyakit lain ya kecuali glaukoma gitu.
Nah, kalau glaukoma Hmm. sekunder itu harus ada yang mendasarinya dulu. Jadi misalnya matanya sering peradangan berulang sebelumnya. Awalnya tekanan bola matanya sih baik-baik aja, tetapi karena pasiennya Mhm. sering peradangan berulang, akhirnya lama-lama berdampak pada peningkatan tekanan bola mata. Atau pasien telah menjalani operasi mata sebelumnya. Itu juga Mhm. bisa menjadi glaukoma sekunder kalau ada komplikasi lainnya. Atau pasien-pasien dengan diabetes misalnya, kalau tidak tertangani ada perdarahan di retina, tidak tertangani akhirnya jadi glaukoma. Dan Mhm. yang Mhm. satu lagi adalah yang kita harus waspada juga adalah efek samping dari obat. Kan Ya. ada obat-obat yang bisa meningkatkan tekanan bola mata, yaitu golongan steroid. Hmm. Jadi ini harus hati-hati nih, karena memang Hmm. kita kan obat masih cukup agak loose ya, maksudnya obat tuh masih sangat bebas lah untuk didapat Hmm. begitu. Hmm. Dan kalau misalnya pakai tetes mata merah pakai tetes yang ternyata kebetulan isinya steroid dan dipakai jangka panjang, itu salah Hmm. satu efek sampingnya bisa meningkatkan tekanan bola mata. Jadi banyak juga nih pasien kita yang menggunakan tetes mata sendiri, tidak tahu isinya apa, tapi karena matanya merah ditetes terus enak, bagus, akhirnya Hmm. dia pakai Hmm. misalnya selama setahun atau 2 tahun, tiba-tiba Mhm. datang sudah glaukoma tahap lanjut begitu. Jadi itu juga Wow. harus hati-hati terhadap pemakaian obat-obatan golongan kortikosteroid. Mhm. Nah, berarti sahabat mata nih hati-hati juga nih. Betul yang dikatakan dokter Maula bahwa masih banyak nih, misalnya tetes mata bekas kakaknya. Wah, ini juga masih ada, enaken katanya gitu bahasanya. Ternyata seperti yang dokter Maula sampaikan itu bisa berdampak jangka panjang, bahkan bisa menyebabkan glaukoma. Jadi sahabat mata diingatkan bahwa harus dengan resep dokter ya, obat-obatan itu jangan sembarangan. Apalagi obat-obat yang mengandung apa tadi dok, steroid ya dok ya. Ya. Ya, baik baik. Terima kasih banyak nih dokter Maulani. Oh, ternyata ini Halwa Meka ini adalah pasien dokter yang dari Lombok katanya dok, pasien bayi yang satu-satunya di ruang glaukoma. Masih ingat nggak dok katanya dok? Oh iya, iya. Semoga sehat selalu ya Halwa ya. Iya, Ini ada pertanyaan juga nih sehat-sehat. dok nih. Ada pertanyaan juga nih dok. Kalau glaukoma itu lemah ketika melihat di siang hari ya dok ya? Nggak juga ya dok ya, malam juga bisa Enggak, bisa iya. juga ya. Sebetulnya kan masalahnya kan masalah lapang pandang ya. Jadi penyempitan lapang pandang. Beda dengan katarak ya. Mungkin kalau katarak ya ada misalnya dia di tempat teduh lebih enak. Kalau kena sinar dia silau. Itu gejalanya lebih ke arah katarak. Kalau glaukoma biasanya lebih ke arah lapang pandang. Jadi semakin sempit lapang pandang, biasanya orang itu sulit. Jadi karena lapang pandangnya sempit, jadi dia misalnya kalau jalan tuh gampang nabrak di pinggir-pinggirnya karena dia memang nggak kelihatan atau mudah tersandung karena bagian bawahnya tidak terlihat gitu oleh pasiennya. Jadi lebih ke arah situ tanda-tandanya sebetulnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dwiki Zulfikar, kurang lebih begini dok. Anak saya glaukoma sekunder setelah operasi katarak. Apakah anak saya telat penanganan setelah operasi katarak? Umurnya masih 6 bulan katanya dok. Itu bagaimana dok? Oh iya, nah itu yang tadi disebutkan ya salah satu glaukoma sekunder adalah pasca operasi. Nah ini nanti mungkin harus memang harus dilihat pada anak-anak itu memang resikonya cukup tinggi juga kalau operasi katarak tanpa lensa. Jadi tanpa pemasangan lensa. Biasanya pada bayi-bayi yang masih kecil memang tidak dipasang lensa. Jadi kataraknya dulu diangkat. Yang penting apa tempat masuk cahaya tuh bisa masuk tuh sampai si saraf mata, tidak terhalang oleh kataraknya karena kan harus dirangsang ya si mata bayi tersebut begitu. Nah, tetapi salah satu komplikasinya memang atau resiko yang bisa terjadi adalah glaukoma pasca operasi katarak. Nah, itu mungkin harus dilihat apakah memang nanti perlu operasi glaukoma untuk menangani glaukomanya atau memang kita harus ada cukup dengan obat-obatan dulu atau memang harus tindakan operasi begitu. Baik, baik. Baik, selanjutnya nih dok. Perbedaan atau gejala yang dialami dari jenis-jenis glaukoma tersebut apa saja sih dok? Kan tadi dokter menyampaikan jenis glaukoma tuh. Terus gejala yang dialaminya bagaimana saja dok? Jadi yang prinsipnya sih yang tadi ya ada dua tadi, yang tanpa gejala artinya
Dia perjalanannya progresif, tapi gejalanya sangat minim, sangat minim. Bahkan pasien juga sadarnya biasanya di tahap akhir. Itu yang khas untuk glaukoma kronis gitu. Dan satu lagi yang tadi, yang gejala serangan akut. Nah, kadang-kadang sebelum sampai serangan akut, itu pasien juga suka kadang-kadang ada gini, aduh mata saya tuh pegel, tapi setelah istirahat bagus. Atau pas tiba-tiba suatu saat ada buram sebentar, terus kalau lihat cahaya tuh ada lingkaran kayak pelangi gitu, tapi setelah istirahat dia hilang lagi. Nah, kalau seperti itu juga baiknya diperiksakan. Takutnya sudah mulai ada peningkatan, tapi tidak ekstrim begitu. Terus dia kembali ke normal begitu. Tapi kalau yang glaukoma sekunder memang ya tergantung penyakit dasarnya. Walaupun kalau sudah ada glaukomanya, sudah ada kerusakan si saraf mata yang khas untuk glaukoma, ya artinya gejalanya ya tadi balik lagi penyempitan lapang pandang lagi. Oh, demikian ya dok ya. Terus kalau glaukoma itu dapat dideteksi sejak dini nggak dok? Nah iya, betul. Jadi tadi kan deteksi dini, karena begini, kita tidak tahu sebetulnya glaukoma itu kapan munculnya. Jadi walaupun ada yang punya faktor risiko kan belum tentu muncul ya di orang tersebut begitu. Karena kita tidak tahu kapan akan muncul, memang sebaiknya untuk orang-orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas tidak ada keluhan sih sebaiknya kontrol rutin. Memang nanti kalau di atas 60 tahun itu setahun sekali, di bawah itu bisa 1-2 tahun sekali. Jadi kalau memang tidak ada, kecuali kalau sudah didiagnosis glaukoma ya, biasanya kita tahap awal kan lebih ketat dulu, tapi sudah terkontrol, nanti kontrolnya bisa lebih lama gitu. Ini ada pertanyaan kembali dari orang tuanya Hawa, mungkin ini di Lombok ya dok ya. Dari jarak operasi glaukoma dan iris palsu berapa bulan ya dok? Karena Hawa kan belum operasi pemasangan iris palsu katanya gitu. Jaraknya berapa lama? Oh iya, iya. Ini Hawa yang memang ini ya irisnya kayaknya memang ada tidak tumbuh ya. Jadi yang paling aman sih biasanya kalau kita setelah operasi yang pertama ke operasi yang kedua itu kalau glaukoma biasanya 3-6 bulan. Jadi biasanya kita kalau bagus tunggu sampai 6 bulan dulu, setelah semua peradangannya mereda, setelah stabil, baru kita evaluasi untuk tindakan selanjutnya. Begitu mungkin ya orang tua dari Halwa. Semoga Halwanya sehat selalu dan juga keluarga semuanya. Nah ini kalau secara umum nih dok, kapan sih sebaiknya seseorang itu memeriksakan kesehatan matanya itu dok? Ya tadi yang kalau misalnya karena paling seringnya adalah di atas 40 tahun, jadi itu sih udah kalau 40 tahun ke atas sih sebetulnya bukan mata saja ya, seperti yang tadi disebutkan, tidak ada faktor risiko, seharusnya sih sebaiknya kayak mata, THT, telinga, gigi, itu kan harusnya rutin ya kita cek begitu. Jadi dari usia 40 tahun ke atas itu sebaiknya kalau terutama untuk orang-orang yang memiliki faktor risiko itu tidak ada keluhan, sebaiknya memang kontrol. Dan pada saat kontrol mungkin bisa disebutkan misalnya saya punya orang tua dengan glaukoma, jadi pemeriksaannya bisa lebih mendetil gitu ya. Baik. Mungkin bisa disampaikan kembali dok, bagaimana cara penanganan atau pengobatan glaukoma dok? Barangkali ada sahabat mata yang belum menyimak tadi. Ya, nah untuk glaukoma ini karena tadi ya satu-satunya sampai saat ini satu-satunya yang kita bisa modifikasi adalah tekanan bola mata. Tekanan bola mata yang tinggi itu harus kita kontrol, harus kita turunkan sampai target yang kita inginkan gitu. Semakin lanjut glaukomanya, tekanan bola matanya kita inginkan jauh lebih rendah begitu. Jadi sekitar mungkin kalau glaukoma sudah lanjut kita inginnya di bawah 12, antara 8 sampai 12. Tetapi kalau glaukomanya masih tahap normalnya 10 sampai 20. Oke, 10 sampai 20. Silakan gitu. Lanjutkan, no? Jadi kalau glaukomanya sudah sampai tahap lanjut, 20 kalau di orang normal itu ya normal, tetapi kalau dia glaukoma masih terlalu tinggi untuk orang glaukoma. Jadi kita pengen tekanannya direndahkan lagi. Atau kalau glaukomanya moderate mungkin kita bisa di pertengahan, jadi sekitar 15, 18. Tapi kalau glaukoma ringan mungkin masih oke lah 18 sampai 20 gitu ya. Prinsipnya ya kita ingin tekanannya lebih rendah begitu. Nah, bagaimana cara mengontrol tekanan bola mata? Yang pertama kita bisa menggunakan obat-obatan, baik itu obat tetes maupun ada obat minum yang bisa digunakan. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan dengan tambahan kalau memang diperlukan adalah laser.
Laser juga sama tujuannya untuk menurunkan tekanan bola mata, memfasilitasi si air yang di dalam bola mata supaya si alirannya lebih lancar begitu ya. Nah, kalau itu tidak bisa atau datang dengan glaukoma tahap lanjut, ya pilihannya adalah operasi. Tetapi yang perlu diingat, semua tindakan ini itu bukan untuk mengembalikan yang rusak menjadi baik, tetapi kita berusaha mengontrol tekanan bola mata dengan harapan progresivitasnya kita perlambat dan kita menyelamatkan penglihatan yang masih ada saat ditemukan, begitu. Ya, karena masih banyak sekali sahabat mata kita yang kalau ke dokter itu pengen sembuh, artinya mau kembali lagi seperti semula gitu ya. Nah, untuk kasus glaukoma itu mungkin tidak demikian ya, Dok ya? Betul. Betul. Jadi memang kan kalau kita ke dokter mata, keluhan mata ya pengennya dari nggak bisa lihat lagi kan, begitu ya. Cuman ya glaukoma itu agak berbeda dengan katarak. Kalau katarak kan dia reversible ya, artinya kalau tidak ada kelainan lain, kataraknya dioperasi, diganti lensa buatan, insya Allah bisa lihat lagi. Tetapi kalau glaukoma, kalau memang sudah ada kerusakan penipisan sampai tahap lanjut, kita nggak bisa balik lagi gitu. Makanya tadi kuncinya deteksi dini. Ya, sahabat mata, deteksi dini ya, itu penting, kata kunci dari penanganan glaukoma ya. Nah ini Dok, pencegahan agar kita tidak mengalami glaukoma itu seperti apa sih Dok? Mungkin dari asupan gizi, atau mungkin dari kecil harus bagaimana, atau mungkin dari sejak ibu hamil agar bayinya tidak mengalami glaukoma harus bagaimana? Ada nggak sih Dok? Sebetulnya ya kalau yang tadi ya pencegahan kalau supaya tidak terjadi itu memang agak sulit karena kita tidak tahu munculnya itu kapan sebetulnya. Tetapi kalau seperti tadi nutrisi, pola hidup sehat itu sih pada umumnya jelas begitu. Dan pada orang-orang glaukoma juga olahraga-olahraga yang jenisnya aerobik gitu itu sangat baik, dan nutrisi-nutrisi yang kaya antioksidan itu juga sangat baik begitu ya. Jadi, tapi itu kan sebetulnya ya untuk kebutuhan pada umumnya juga sama sebetulnya ya, begitu. Nah, untuk pencegahan supaya tidak terjadi memang itu sulit menjawabnya, tetapi kita bisa mencoba mencegah supaya tidak terjadi perburukan, gitu. Baik, Dokter Maula, menarik sekali tema kita hari ini. Nah ini Dok, pesan bagi sahabat mata sesuai tema kita saat ini, kenali glaukoma, cegah kebutaannya. Silakan Dok, apa pesan dokter? Ya, jadi glaukoma ini kita kenal dengan si pencuri penglihatan. Mudah-mudahan dengan adanya IG Live pada siang ini, kita semua lebih memahami apa itu glaukoma, dan mungkin dari sahabat mata semua juga bisa menginformasikan kepada kerabatnya, teman-temannya, keluarganya tentang penyakit glaukoma ini, sehingga kita dapat melakukan deteksi dini. Semua orang yang punya faktor resiko bisa melakukan pemeriksaan yang rutin, yang memang sudah terkena glaukoma bisa terkontrol dengan baik. Jadi artinya kalau sudah terkena glaukoma, itu kontrolnya akan seumur hidup. Karena tadi, walaupun sudah diterapi, walaupun sudah operasi, tekanan bola mata itu bisa naik kapan-kapan, nanti mungkin setelah berapa tahun itu bisa terjadi. Dan setelah itu terjadi perburukan. Jadi jangan bosan, karena itu yang akan kita lakukan adalah usaha kita, ikhtiar kita untuk mengontrol tekanan bola mata yang sampai saat ini memang itu yang bisa kita lakukan. Jadi jangan lupa kepatuhan terhadap pengobatan dan kontrol dan juga deteksi dini itu menjadi sangat penting pada glaukoma. Baik, Dokter Maula, tidak terasa waktu kita dalam bincang mata di IG Live Bincang Mata Rumah Sakit Mata Cicendo sore hari ini mendekati waktu, belum berbuka ya Dok, masih jauh ya. Baik, terima kasih sekali dokter. Demikian bincang mata kali ini bersama narasumber yang luar biasa, Dokter Maula Rifada. Semoga dokter senantiasa sehat ya Dok ya. Juga ya, sahabat mata semuanya. Salam sehat mata dokter. Salam sehat, sehat-sehat semua sahabat mata semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.